Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan mentor kesayangan saya, Mbah Gito Gantisworo. Selamat malam, Mbah Gito. Selamat malam, Mas Alek. Ini hari ini ada yang nyawer nggak? Loh, kok pertanyaannya kok langsung ada yang nyawer apa enggak? Ya kan kemarin kan udah traktir saya sate ya, makasih banget ya. Hari ini ada yang Nggak ada, Mbak, belum ada. Waduh, kok belum ada ya? Harusnya itu pada nyawer ya, Mbak. Ini channelnya tuh gimana sih promosinya? Ya kok, ya nggak tahu, saya terserah lah, mau ada yang nyawer apa enggak, terserah aja ya. Baik. Ini hari ini mau apa namanya? Ceritanya wayang apa ini, Mas Alek ini? Nah, kalau malam ini ya terserah ya, nanti pendengar ini nontonnya, dengerinnya siang atau malam atau sore. Kalau kami sih rekamannya itu malam ya. Ini apa ini? Ini wayangnya apa? Wayangnya adalah seperti janji saya kemarin, ini adalah Bisma. Wah, Bisma ya. Itu jadi lanjutannya si Amba itu ya? Ya bisa dibilang lanjutannya bisa, tapi ya sebenarnya itu satu kesatuan cerita lah. Jadi ceritanya Amba itu ya tidak bisa dilepaskan dari Bisma, begitu juga sebaliknya. Kayak gitu ya. Ini juga nanti ngeling juga, Mbah, ke yang Abhyasa sama Parasurama. Jadi wayang-wayangnya Mas Alek ya, yang gambar-gambar yang lama-lama itu bakal ini ya, nanti ya, semoga ya ditonton juga ya. Ya semoga sih gitu, Mbah. Ini kok Mas Alek kok lesu banget ini, kenapa toh? Mbah, tuh saya tuh capek banget hari ini. Waduh, ya nggak boleh gitu ya, kalau menyapa pendengar itu ya harus semangat gitu ya. Kayak kita biasanya siaran itu the show must go on gitu ya. Oh iya. Nah gitu, semangat. Nah gitu mau lemes banget ya. Maaf ya, ini pendengar ini kadang harus disetrum dulu. Waduh disetrum. Ya dilanjut, coba ceritanya bagaimana? Nah, ini sebelum jauh ke cerita, saya akan ada wayang Bisma itu dari berbagai macam gaya ya. Iya. Nah, saya ngambil yang wayang Bismanya itu dari gayanya Surakarta, bukan dari Jogja atau dari Cirebon. Loh, kenapa itu? Ya ini sih bukan karena saya membanding-bandingkan mana yang lebih bagus atau apa, enggak, Bang. Gayanya beda itu kan, kalau itu ya nggak bisa dibanding-bandingkan. Iya. Lah terus kenapa pilihannya itu jatuh ke wayang yang gayanya apa namanya Surakarta itu? Kenapa itu? Karena Mbak, saya seneng sama lu mulai gelegaan lagi. Iya ya, Mbak. Ini tadi masih minumnya soda lagi. Enggak, Mbak. Ini tadi kekenyangan makan soto. Waduh. Loh, wah ini mesti lo nggak diajak-ajak saya makan soto ini. Mbak, saya kan habis rapat tadi berapa minggu yang rapat film lah, terus mampir kan sama anak saya juga kan, mampir tempatnya ibu mertua, bapak mertua di sana jualan soto ya. Udah, terus biasa saya kalau di sana tawari makan apa-apa tuh nggak mau, pengennya soto sama gorengan, udah gitu aja. Ya tapi sayangnya itu kok saya nggak bagi-bagi. Yo nantilah kapan-kapan traktir. Nah ini ya apa namanya pendengar, ini saya malam ini. Ya ini apa ini? Bungkusannya apa nih? Ini bungkusannya isinya adalah kue putu. Waduh, kok kue putu? Lah kan pas ini cuacanya di Jogja itu lagi dingin-dinginnya ya, membeku ya sampai ke dalam tulang. Waduh, bahasamu. Ini aduh, kue putu ya, nanti saya makan. Ya nanti bisa dibawa pulang juga ya. Ya. Ayo dilanjut ceritanya, gimana tadi, kenapa kok milih wayangnya kok yang gayanya Surakarta itu, kenapa Bismanya? Karena saya tuh bentuknya tuh seneng, karena bentuknya tuh kayak ikan cupang. Loh kok? Karena Nah coba aja nanti Mbak Gito lihat wayang. Mbak Gito pasti tahu kan wayang Bisma kayak gimana? Enggak. Loh, Mbak Gito kan generasi sepuh. Loh, ya generasi sepuh itu belum tentu dengerin wayang, nonton wayang juga ya. Saya itu senangnya jazz. Waduh, gayanya. Walah. Oh jadi karena apa tadi? Waduh kok lucu banget ya. Karena wujudnya kayak ikan cupang ya. Iya, Mbak, kalau menurut saya tuh nanti dilihat aja, Mbak, ya, itu jebrepengnya kayak ikan cupang. Jadi saya seneng wayang Bisma kayak Surakarta tuh karena memang blegernya itu, kibrit-kibritnya itu kayak cupang pas lagi marah gitu, Mbak. Waduh, ada aja ya Mas Alek. Nah terus ini ceritanya Bisma ini gimana? Nah, kalau cerita Bisma saya mau mengawali jauh. Juga ini edisi spesial, Mbak. Ini request ya dari seorang teman ya. Temannya artis, Mbak. Waduh, punya teman
zaman artis ya Mas Ali itu? Ya enggak sih Mbak, cuma ya kenal pas kerja aja, maksudnya kerja di film gitu kan pasti ketemu sama artis-artis. Saya itu cuma jongos Mbak, saya itu bukan siapa-siapa, saya cuma kongkonan. Sukanya itu merendahin delosor lagi ya. Iya. Nah itu artisnya siapa? Ya namanya sama, Bisma. Nah ini apa namanya? Loh, Bisma yang ini ya? Oh, ini ya, yang nyanyinya tuh cintaku jedak-jeduk ya? Oh, bukan Mbak, cenat-cenut. oh iya, ada jedak-jeduk ya, cinal-cinul ya. Iya. Ini biar gak kepanjangan, gimana tadi ceritanya? Nah ini kan request. Nah wayangnya Bisma, dan wayang Bisma itu ceritanya begini. Saya mulai ceritanya Mbak. Ya, kepanjangan ya ini ya. Ya nggak apa-apa. Nah jadi gini, pada zaman dahulu sebelum Bisma dilahirkan, dan ini masih di zamannya belayang-belayang di zaman Ramayana jauh ya. Nah itu ada 8 orang wasu Mbak. Wasu itu apa wasu? Wasu itu adalah setengah manusia setengah dewa. Oh ya. Oh, mereka tuh ya, apa namanya, sekti gitu ya? Ya setara sama dewa tapi bukan dewa. Manusia juga bukan manusia, jadi separuh-separuh. Oh ya. Oh kayak di film-film itu ya, campuran gitu ya, blasteran ya. Iya blasteran. Nah, terus gimana itu 8 wasu? Ya 8 wasu. Nah itu tahu 8 wasu itu dari apa namanya, salah satu wasu di situ yang paling muda itu punya istri. Saya lupa namanya. Oh ya kebiasaannya lupa nama, itu nggak kayak dicatat ya. Ya nggak usah dicatat juga. Ya terus gimana? Nah istrinya itu, istri si wasu namanya Prabasa atau Diahu ya, dengan nama lain. Iya. Nah itu punya sahabat, si istrinya si salah satu wasu, 8 wasu ini yang namanya Prabasa itu punya istri, dan istrinya punya sahabatnya adalah manusia. Nah karena mereka beda jenis, dalam artian yang satunya istrinya si wasu ini kan termasuk ini juga ya, termasuk dewa-dewa juga, jadi umurnya panjang. Sementara temennya si istrinya si Prabasa ini itu manusia. Nah si istrinya ini pengen persahabatan dengan manusia ini, dengan sahabatnya ini, dengan manusia ini, itu bertahan lama Mbak. Oh ya. Oh ya, karena manusianya bisa mati cepet gitu ya. Iya, nah sementara kan kalau dewa-dewa kan umurnya panjang. Iya. Nah kemudian si istrinya si Prabasa ini, atau istrinya si Diahu, kita sebut aja Prabasa. Iya biar nggak ribet ya, namanya ada 2 ya, Diahu apa Prabasa gitu ya. Ya Prabasa gitu aja. Iya Prabasa. Nah istrinya si Prabasa ini kemudian membujuk ke Prabasa ini, Mas, aku tuh mendengar kabar kalau ada seekor sapi yang sangat sakti. Iya ada sapi sakti. Namanya Nandini. Ya namanya Nandini. Dan si Nandini itu punya 2 kemampuan magis. Iya. Nah kemampuan magis yang pertama itu Mas, Gede. loh kok malah disauri? Keceplosan ya. Ya nggak apa-apa deh, saya jadi Prabasanya wes. Nah ya boleh. Nah gimana? Mas. Ya. Nah aku tuh tahu bahwa ada lembu, ada sapi, punya kesaktian magis itu 2, namanya si sapinya itu namanya Nandini. Kesaktiannya adalah kalau kita bisa meminta ke dia, si lembu itu akan memunculkan berbagai macam makanan-makanan, dan keinginan kita bisa terwujud. Iya Dek. Ini kok malah lucu toh ini Prabasa. Lah ini jadi ya saya Prabasanya. Ya Prabasa ya saya ya. Ya boleh deh. Terus gimana Dek? Gimana? Walah ini aku kok bingung tuh. Nggak usah bingung, coba nanti tak sauri ya. Coba Dek, gimana Dek? Kesaktian yang kedua apa Dek? Nah kesaktian yang kedua itu adalah kalau kita ngempeng dari si Nandini itu. Kalau kita ngempeng, nggak usah diterus. Ya terusin doa ini masalah ini ya. Ini jadinya tuh bulat ceritanya. Ya. Nah Mas, kalau kita ngempeng dari Nandini itu, umur kita jadi panjang, umur kita jadi 10.000 tahun. Waduh, kok
panjang banget. Ya nggak gitu Prabasanya jawabnya. Oh iya, udah balikin aja lah ke masalah cerita. Nah ya udah, makanya biar saya malah ngeribet dia Mbah Gito ini. Ya kan saya cuma coba membantu ya. Udah saya lanjutin ya. Nah akhirnya setelah dibujuk sama istrinya itu, si Prabasa mikir-mikir, oke. Lah terus sapinya di mana, Dik? Sapinya itu ada di ini, Mas. Itu punyanya seorang resi yang sangat sakti, namanya Wasista. Oh iya. Oh ini ya zaman lama Ramayana ya. Iya makanya. Nah kemudian yuk kita ke sana yuk gitu. Terus akhirnya si Prabasa sama istrinya ke sana, minta baik-baik sama si Wasista agar bisa memiliki sapi itu. Setidaknya kalau nggak bisa memiliki itu, bisa ngempeng, ngasih susu sapinya itu ditaruh di wadah terus dikasih ke temennya si istrinya Prabasa ini. Tapi tentu saja si Wasista menolak. Nah terus kemudian nggak kehilangan akal, si istrinya tuh membujuk, Mas dicolong aja. Waduh, itu kok dewa-dewa kok celutak ya. Iya itu kok perilakunya kayak gitu. Ya namanya juga ya, ini didongeng Mbah ya. Ya iyalah, kok malah nyolong ya, nyuruh nyolong. Iya, nah terus akhirnya itu dicolong. Iya Mbah, nah tapi kan karena sapinya itu kan sakti Mbah ya, apa namanya, dan gede Mbah. Wah ini anu ya, sapinya itu sapi dari Australia gitu ya, gede. Ya kayak gitu ya, sapi metal Mbah. Iya sapi metal ya, buat korban itu enak. Nah terus harganya mahal itu. Ini dapat cerita. Iya. Terus itu sapinya gimana dicolong? Nah tapi minta bantuan si Prabasa ini Mbah, minta bantuan ke teman-temannya 7 wasu yang lain. Iya. Nah minta tolong, ayo bantuin nyolong sapi itu. Nah kong kali kong berhasillah sapi itu dicolong. Wah ini tak ding dong dung delen tak dung. Ini nggak usah ngambil, biar seru gitu loh masalah ini. Tak jibit loh, malah ngejibit. Tak lanjutin. Iya. Terus dicolong. Nah terus dicolong Mbak. Pas dicolong ketahuan telan sama si Resi Wasista. Tentu saja Resi Wasista ngamuk, marah. Sapinya tentu saja balik lagi karena sama-sama sakti. Nah kemudian si 8 wasu itu dikutuk. Nah, dikutuk akan jadi manusia yang umurnya pendek. Wah itu kelabakan Mbah, itu apa namanya wasu-wasu itu minta maaf, jangan Mbah gitu, kami jangan dikutuk jadi manusia, kami enak-enak jadi setengah manusia setengah dewa gitu. Ya salahnya sendiri ya, nyolong ya, itu harus dikasih pelajaran ya, itu ya korupsi ya. Loh kok malah merembet ke korupsi? Lah iya, harusnya itu atasan kasih contoh ya ke masyarakat tuh, jangan korup lah. Kalau ngasih contoh ya Pak RT Pak RW juga bisa korup ya. Nah, ini kok malah ya lanjut. Maaf ini ada, aduh ini kok keselilitan ya. Aduh ini tak lanjutin ya Mbak. Iya. Nah kemudian akhirnya si 8 wasu itu minta keringanan ke Resi Wasista itu, pendengar. Pas minta keringanan minta keringanan gini, kalau kami mau dikutuk jadi manusia, kami minta sebentar aja, jangan lama-lama. Soalnya aku tuh kami tuh cuma disuruh, kata yang 7 itu Mbak. Iya. Cuma disuruh sama Prabasa itu. Nah akhirnya Mbak, ya Resi Wasista meringankan kutukannya. Dia bilang ya udah 7 dari kalian ini, dari 8 ini, yang 7 yang cuma ikut-ikutan itu hanya sebentar jadi manusia. Sementara kamu Prabasa, karena kamu adalah otak, kamu adalah dalang. Dalangnya kayak Mas Ale ya. Bukan, saya cuma pencerita Mbak. Ya lanjut. Nah karena kamu adalah dalang dari persekongkolan ini, kamu adalah provokatornya. Nah kamu yang akan paling lama dikutuk jadi manusia, menjalani hidup jadi manusia. Jleng kayak gitu Mbah ceritanya. Nah kemudian jauh setelah itu, pas mereka lagi jalan-jalan belayangan itu mau dikutuk jadi manusia, mereka ketemulah sama Gangga yang juga dikutuk. Dikutuknya nanti saya kasih tahu kenapa Gangga sampai dikutuk turun ke bumi jadi manusia. Wah ini ya disimpan ya ceritanya ya. Ya nanti Mbak ya, nanti. Nah akhirnya ngobrol sama Gangga tentang bahwa kami dikutuk, terus Gangga juga iya sama saya juga dikutuk. Akhirnya kong kali kong lagi. Ya udah, kalian besok akan akan dikutuk sebentar dan akan jadi anakku.
gitu. Gimana tuh ini maksudnya itu? Bulat tuh ceritanya. Nah jadi gini, mereka kan yang 8 wasu itu dikutuk jadi manusia, ketemulah sama Gangga, Gangga itu dikutuk juga jadi manusia. Nah mereka yang 7 itu dan ya 8 itu saat menjadi manusia, dilahirkan menjadi manusia, itu lewatnya rahimnya Gangga. Nanti jauh ceritanya setelah ini Gangga akan menikah dengan Sentanu. Nah pas menikah dengan Sentanu, seperti yang saya ceritakan di wayang yang mana ya, Abhyasa kalau nggak salah ya, pokoknya itu. Nah itu Gangga memberikan syarat kepada Sentanu. Syaratnya adalah ketika kamu menjadi suamiku, kamu hendak menjadikan aku istrimu itu, kamu nggak boleh melarang kegiatanku. Waduh, kalau misalnya foya-foya sama ibu-ibu sosialita yang lain, ya nggak gitu juga, Mbak. Lah iya kan, itu kan jadi istrinya raja kan, senengannya itu kan ya disko Dukem, Mbak. Iya. Bahasamu lawas banget tuh, Mbak. Ya kan umur saya kan udah sepuh ya. disko ya. Ya gitu. Nah, foya-foya memamburkan itu kan, Mbak. Nah, pokoknya intinya gitu, Gangga mau nikah sama Sentanu asal tidak dilarang semua hal yang akan dia lakukan atau telah dia lakukan, jangan diprotes, nggak usah ditanyain gitu. Nah singkat cerita, seperti teman-teman dengerin juga di wayang yang Abhyasa kalau nggak salah ya, tapi kayaknya sih di wayang Abhyasa, akhirnya Gangga itu mengandung anak yang pertama. Setiap kali Gangga itu melahirkan, Gangga itu menenggelamkan anaknya. Blepek kayak gitu. Iya, menenggelamkan anaknya itu, bayinya itu yang baru lahir itu di sungai Gangga. Nah kemudian meninggal. Nah bayi-bayi itulah, sampai 7 bayi itu adalah penjelmaan dari wasu yang dikutuk sama Wasista yang nyolong sapi itu yang dikompori sama Prabasa. Nah sampai kemudian di bayi yang ke-8 itu Sentanu kaget pas melihat kok istriku kok hamil lagi, tapi anaknya kok katanya meninggal kan aneh. Akhirnya pas mau melahirkan di ruang bersalin itu dikuntit sama si Sentanu. Ternyata Gangga itu hendak menenggelamkan anaknya yang ke-8. Anak ke-8 itu adalah penjelmaan dari Prabasa yang dikutuk akan menjadi manusia dengan waktu yang sangat lama dan mengalami banyak sekali goncangan jiwa dan seterusnya. Nah karena pas melakukan aksi itu Sentanu melarangnya, "Wih Gangga, itu anakku, kenapa kamu tenggelamkan?" Akhirnya itu kan sudah memutus kontraknya dengan Gangga tuh pas pernikahan kan, katanya nggak boleh melarang apa. Bener. Nah akhirnya Gangga terus bilang, "Ya udah Mas, hari ini kita cerai." Waduh kok judes banget ya Gangga ya. Ya iya kan kontraknya nggak gitu. Nah akhirnya bilang, Mas Sentanu, karena Mas sudah melanggar janji kita, kontrak pernikahan kita, maka kita hari ini cerai. Aku akan kembali ke Kayangan. Dan kaget Sentanu, ternyata istriku ini adalah seorang dewi gitu. Dia baru tahu saat itu. Oh kayak gitu ya. Nah dan itu memang hari itu adalah selesai paripurna juga itu kutukannya Gangga. Sementara si Prabasa itu kemudian nggak jadi ditenggelamkan kan, Mbak? Iya. Nah kemudian ya bayi penjelmaan Prabasa itu diberikan ke Sentanu kayak gitu. Kelak dia akan menjadi anak Sentanu, namanya tentu saja itu anak Sentanu akan diberi nama Dewa Brata atau yang disebut dengan kesayangan para dewa, artinya Dewa Brata. Oh kayak gitu ya, Dewa Brata itu artinya kesayangan para dewa ya, baru tahu ya. Ya, nah kemudian besok gede Dewa Brata itu akan menjadi Bhisma. Kenapa dia menjadi Bhisma? Teman-teman bisa dengarkan yang di wayang yang Abhyasa. Itu Bhisma itu artinya adalah mengerikan, yang mengandung ketakutan, yang sangat hebat, yang menggelegar dan seterusnya. Nah teman-teman juga bisa dengerin peristiwa yang terjadi, bagaimana kemudian Bhisma bersumpah itu di wayang Abhyasa. Juga yang baru saja dibikin kemarin ya, minggu kemarin tuh wayang Amba ya Mbah ya. Iya. Oh yang itu yang ini ya, yang Amba dibolak-balik itu ke Salwa apa Salia ya? Salwa, Mbak. Oh ya Salwa. Terus kemudian balik lagi ya. Oh ya. Oh itu ya sambungannya. Iya, nah kemudian yang belum saya ceritakan waktu di wayang Amba adalah waktu Amba belayangan di hutan itu, sebelum dia benar-benar membenci kepada Bhisma,
itu dia minta bantuan sama eyangnya. Eyangnya itu namanya Hotrawahana. Saya kok jadi ingat ini ya, teman saya namanya, siapa tadi namanya? Yang mbahnya si Amba itu. Hotrawahana. Lah ini jadi saya ingat namanya Hotrawahana. Oh, jadi kelingan ya, teman saya namanya Wahono ya. Ada aja. Iya ya, mirip ya. Nah, namanya Wahono, Hotrawahono ini. Iya. Nah, kemudian si kakeknya itu udah dicurhati sama si Amba. Kakeknya tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa membujuk Bisma adalah gurunya. Gurunya adalah Parasurama. Teman-teman juga bisa dengerin siapa Parasurama, kisahnya bagaimana di wayang saya yang kedua setelah Abhyasa, di bawah-bawah gitu ya. Nah, pertarungan mereka itu berlangsung antar Parasurama yang membujuk agar mau Bisma itu agar mau menikah dengan Amba itu, kemudian ujung-ujungnya jadi bertarung gitu. Nah, pertarungannya itu selama 23 hari dan kemudian baru dipisah oleh Narada di hari ke-24 karena itu jadinya sangat serius sekali. Oh ya, ya lama banget ya, hampir sebulan ya itu. Kalau misalnya jualan tahu wale itu ya udah untung banyak. Malah kok jualan tahu wale gitu. lanjut. Nah, terus kemudian jadi Bisma adalah eyang dari kakek dari Pandawa, kakek nggak langsung lah istilahnya, karena kan kalau teman-teman dengar cerita di Abhyasa itu kan terputus sebenarnya garis keturunan Bisma itu karena dia sudah bersumpah untuk tidak melakukan pernikahan, dan bukan hanya pernikahan tapi perkawinan juga. Dan kemudian kalau saya sih berpendapat bahwa Bisma memotong kemaluannya sendiri, dan itu sangat berat, bukan hanya karena kalau di manusia biasa mungkin masih ringan-ringan saja nanti jadi Kasim, tapi ini kan anak raja ya Mbah ya. Iya ya, beda ya, ini beban sosialnya, psikologisnya beda ya. Iya, nah itulah kenapa dia punya kesaktian yang maha dahsyat, yaitu bisa mati sekehendaknya sendiri. Nah, singkat cerita singkat cerita kehidupan Bisma berlanjut terus sampai ke perang Baratayuda. Oh, yang perang itu ya, perang akhirnya itu ya. Iya, nah di perang akhir itu Pandawa tentu saja meminta Bisma itu berada di pihaknya, tapi Bisma waktu itu menolak karena ya bagaimanapun Hastinapura ini sebenarnya adalah negeriku, kata Bisma. Akulah yang sebenarnya punya hak sangat besar di sini, dan karena aku orang Hastinapura, kenapa aku harus membelot melawan Hastinapura? Jadi akhirnya Bisma ada di pihak Korawa. Nah, di pertarungan di Kurusetra itu, di perang Baratayuda, tentu saja nggak ada yang bisa ngalahin Bisma. Tapi yang jelas gini, dari sekian banyak orang yang sebenarnya bisa menandingi kemampuan Bisma dalam pertempuran itu sebenarnya Arjuna dan tentu saja Kresna. Nah, tapi Arjuna kalau misalnya bertanding sama Bisma itu jadinya setengah-setengah. Oh ya, setengah hati ya, karena itu simbahnya ya itu hitungannya apa ya, simbah apa buyut ya? Ya pokoknya leluhurnya. Iya. Dan sayang banget kan Arjuna itu sama kakeknya itu, sama begitu juga Pandawa yang lain juga sayang banget, itu menghormati sekali. Nah, akhirnya waktu di pertempuran itu, waktu Arjuna berhadapan dengan Bisma, itu Arjuna bukan cuma takut ya, tapi males, enggan gitu untuk membunuh, untuk melawan lah, bahkan untuk membentang busurnya dia nggak mau itu, untuk melepaskan anak panahnya nggak mau itu, untuk menandingi melawan Bisma. Sampai Kresna itu marah, waktu itu kan Kresna jadi kusirnya supirnya Arjuna. Iya. Nah, itu Kresna marah, di Arjuna ayo diserang itu Bisma, itu sasaran empuk, hajar tuh. Arjuna nggak mau, geleng-geleng nggak mau, sampai Kresna benar-benar marah. Dia turun dari kereta perangnya dan mengeluarkan senjata cakra, ingin memenggal kepala Bisma. Tapi waktu Bisma tahu bahwa yang di depannya adalah Kresna, dan dia tahu bahwa Kresna adalah titisan dari Wisnu dan membawa cakra, Bisma tahu, silahkan penggal saya. Bisma dengan senyum ramah maju ke depan Kresna, penggal kepala saya ikhlas kalau misalnya mati di tanganmu Kresna. Nah, akhirnya Kresna langsung menarik kembali cakranya. Wah, eman-eman gitu, bukan waktunya ini. Terus nah, akhirnya sampai 10 hari pertempuran itu tentu saja nggak ada yang bisa mengalahkan Bisma. Karena
anu ya, sakti banget ya. Iya, bukan hanya sakti, karena itu Pandawa itu sayang banget ya sama Bisma itu. Sama seperti Bisma juga sayang banget sama Pandawa. Nah, sampai 10 hari itu pasukannya Pandawa itu kocar kacir. Pokoknya kalau Bisma maju semuanya gigrik kalah. Lah mau gimana, orang Bisma itu punya kemampuan mati seenaknya sendiri, itu kehendaknya sendiri. Dan bukan hanya itu, Bisma itu memang ya ahli pertempuran gitu, ahli panah dan seterusnya, kalah semua. Sampai stres nih pihak Pandawa, hingga pada suatu malam, rombongan Pandawa itu masuk ke kemahnya ini Bisma. Oh, jadi ini ya, malam-malam itu mertamu ya, jadi. Iya, karena kalau malam itu pertempurannya break, Mbak. Wih, kok seru ya. Tapi kalau yang karena itu, nah itu beda kasus, nanti saya cerita. Oh iya, itu melanggar kode etik pertempurannya ya. Iya, nanti saya akan kasih tahu, terutama ke pendengar-pendengar yang pecinta wayang baru ya, bukan yang udah ngelotok banget tentang wayang. Itu ada aturan-aturan di pertempuran itu yang sangat moralnya bagus banget sebenarnya ya, itu bagus ya. Nah, saya balikin lagi ya, Mbak. Iya, itu delusup ke. Bukan delusup, Mbak. Ya, mertamu ya. Nah, iya mertamu. Nah, mertamu di kemahnya Bisma. Datang itu rombongan Pandawa sambil nangis-nangis dan sambil ngomong gini, Mbah Bisma, itu kakek Bisma, kami semuanya nyerah aja deh gitu. Karena kami nggak bisa ngelawan kakek. Bukan hanya nggak bisa, kami nggak mampu untuk menandingi kemampuan kakek Bisma itu. Terus Bisma, loh kenapa? Harusnya kalian nanya dong ke saya gitu, apa kelemahan saya itu, kata Bisma gitu. Terus akhirnya, kalau gitu apa kelemahannya kakek itu? Saya tuh enggan bertempur melawan orang yang bendera perangnya sudah rusak, orang yang menyerah, orang yang melarikan diri, orang yang mabuk, orang yang minta ampun, kusir juga tidak akan saya bunuh. Saya enggan melawan mereka. Dan tentu saja saya tidak akan melawan wanita, dan tentu saja saya tidak akan melawan orang yang namanya menyerupai wanita. Oh, berarti ini ya, Bisma itu kalau misalnya sama orang Italia itu nggak bakal nggak mau tanding ya. Loh, kok bisa, Mbak? Lah ya, orang Italia kan namanya kan De Rossi gitu ya. Terus Francesco Totti ya, terus Florencia namanya kan ini ya, cewek-cewek ya, feminim ya. Ada aja begitu. Lah iya kan, berarti kalau sama orang Italia nggak mau itu Bisma itu ngelawannya. Ya tau masalah. Ya ini kok malah merang. Lah iya kan, namanya kan Florenzi gitu ya, Totti itu kan. Nah, ya pokoknya gitu deh. Terus gimana? Nah, akhirnya setelah mendapatkan keterangan itu dari Bisma, mereka pergi tuh Pandawa kembali, kemudian mengatur siasat. Kalau kayak gini, siapakah yang bisa melawan Bisma? Terus Kresna bilang, yang maju adalah Srikandi. Wah, terus akhirnya Srikandi maju. Oh iya, itu nanti ada hubungannya sama Amba ya? Iya. Nah, nanti pas Srikandi maju itu, Bisma, karena dia perempuan, Bisma nggak mau merentangkan pebusurnya, jadi cuma diem aja. Srikandi kemudian melepaskan anak panahnya. Dan teman-teman ya, nanti saya akan ceritakan di wayang Srikandi kenapa Srikandi berani kepada Bisma. Bukan hanya karena titisan dari Amba, tapi sebenarnya ini saya kasih cuplikannya aja. Srikandilah yang orang yang berani memakai kalung teratai yang ditinggalkan Amba di Gapuro Pancala yang saya ceritakan di wayang Amba itu pendengar. Oh, jadi Srikandi yang ini ya, yang pakai kalung teratai yang nggak pernah layu itu ya, yang dari Kartikeya siapa? Iya, dari Kartikeya. Oh iya, inget saya. Oh gitu. Oh makanya ini ya, selain karena dia juga wanita, jadi dia punya dukungan moral ya, semangat ya untuk melawan Bisma karena pakai teratai itu ya. Iya, ada juga yang bilang kalau dia Kang Sulpan Amba gitu. Kalau saya sih lebih memilih yang versi pakai teratai itu. Oh iya, lanjut. Nah, kemudian pas anak panahnya Srikandi melesat, itu sebenarnya tidak terlalu kuat ya, karena Srikandi itu belum mahir banget ya belajar panah sama Arjuna itu. Oh, itu muridnya Arjuna ya? Iya, muridnya Arjuna juga. Kalau di pewayangan Jawa itu istrinya Arjuna juga. Oh iya. Nah, kemudian panahnya melesat. Nah, panahnya melesat nggak terlalu kuat. Itu nancepnya itu jadi separuh masuk ke dalam kulit, ke daging, tapi belum nyentuh jantung, Mbak. Belum nyentuh jantungnya Bisma. Oh iya. Nah, kemudian Arjuna
dibilang sama Kresna, lepaskan anak panahmu, dorong anak panahnya Srikandi itu. Terjadilah yang namanya Robin Hood moment. Oh, itu apa itu? Ya, kalau misalnya panahan tahu itu, jadi satu anak panah kemudian dibelah sama anak panah yang lain. Oh ya, Robin Hood ya. Iya, nah kemudian terjadilah Robin Hood moment yang itu adalah panahnya si Arjuna, arrownya Arjuna nembus 12 ke jantungnya Bhisma. Seketika itu juga Bhisma di hari ke-10 pertempuran di Kurusetra, di perang Baratayuda, Bhisma ambruk dan kemudian seluruh pertempuran itu berhenti, Mbah. Oh iya. Itu dewa-dewa langsung menaburkan bunga-bunga, dewi-dewi memberikan bunga-bunga, dan semua orang di situ langsung diam ketika mendengar kabar Bhisma gugur. Wah, sedih ya. Ini belum, Mbah, bagian yang kalau menurut saya terenyuh itu yang bagian setelah ini. Coba gimana? Tapi kayaknya kalau masalah yang cerita itu jadinya nggak sedih ya. Ya semoga sedih, saya juga nggak mengharapkan jadi sedih kok ceritanya. Gimana? Nah kemudian pas pertarungan berhenti, baik dari pihak Korawa maupun Pandawa semuanya datang mengerubungi Bhisma. Dan kemudian melihat Bhisma yang lagi terbaring di di tanah pertempuran, di mana itu ada darah, ada tangan, ada kaki, pokoknya bangkai macam-macam di sana, manusia atau jasad manusia. Iya. Nah itu kemudian bilang, oh anak-anakku, itu aku ingin ingin kasur. Aku terbaring di sini, rasanya badanku nggak enak banget. Aku pengen kasur untuk tubuhku. Bhisma kayak gitu. Lah kemudian Duryodhana itu langsung, Dursasana gitu. Yo, piye Mas? Jipuk kayak kasur sing paling empuk. Terus pas lagi kayak gitu, Bhisma menolak, nggak usah, bukan kasur itu yang aku minta cucuku Duryodhana gitu. Aku ingin kasur seorang prajurit. Nah kemudian Arjuna ngerti, Arjuna melepaskan anak panahnya ke udara langsung ke atas, dan anak panah itu melepaskan banyak anak panah, dan ada ratusan anak panah menancap menghujam di tubuhnya Bhisma. Jadi Bhisma itu dicocrok sama anak panahnya Arjuna yang dilesatkan ke udara langsung, dan kemudian menembus tubuhnya Bhisma. Jadi Bhisma itu tidur beralaskan kasur kayak landak kayak gitu, Mbah. Kasurnya adalah anak panah kayak landak. Oh kayak gitu ya. Nah kemudian Bhisma minta lagi, cucuku aku pengen minum tuh. Langsung Dursasana gitu. Piye Mas? Itu kok Dursasana kok belanja? Ya terserah aku toh, Mbah. Dursasana, nggih Mas. Ambilkan minuman Jack Daniel apa yang enak-enak itu. Vodka. Ini kok malah dem-deman ya? Namanya Duryodhana kan nggak ngerti ya. Tentu saja waktu itu juga Bhisma menolak, Bang. Iyalah, masa orang mau lila sakaratul maut kok malah dikasih minuman obat batuk. Malah kok obat batuk. Lah iya. Nah ditolak itu, bukan itu yang aku minta cucuku Duryodhana gitu. Aku pengen minuman para prajurit, para ksatria yang gugur, yang hendak gugur. Kemudian langsung Arjuna ngerti lagi. Arjuna itu mengambil remuan-remuan senjata-senjata pedang, celurit, anak panah busur dan seterusnya. Itu kemudian dikumpulin dan sama Arjuna itu direndam di air, dan air rendaman itu kemudian diberikan minum kepada Bhisma. Dan Bhisma menerimanya. Terima kasih cucuku Arjuna. Dan pendengar semua ya, yang jelas singkat ceritanya, Bhisma itu belum wafat saat itu. Jadi dia hanya terbaring di situ, diberikan space tertentu. Pertempuran masih terus berlanjut sampai hari kesekian, saya lupa, nanti saya korek lagi keterangannya ya. Iya. Nah kemudian pertempuran masih berlanjut, Bhisma masih di situ terbaring seperti landak, ditusuk dengan kasur anak panah yang menancap di tubuhnya, dan dia akan wafat itu konon katanya saat matahari muncul dari utara. Kok aneh ya? Ya nggak tahu saya juga. Tapi yang jelas waktu pertempuran perang Baratayuda itu selesai dan Bhisma memastikan bahwa pihak Pandawa lah yang menang, saat itu juga kemudian Bhisma bisa menghembuskan nafasnya dengan tenang dan disambut oleh Amba di angkasa.
arwahnya Amba, Mbak. Oh ya, sadu ya. Enggak juga sih, Mbak. Kalau saya yang ceritain kan katanya jelek. Aduh ya, nggak gitu juga. Oh jadi gitu ceritanya ya. Ya, jadi kalau menurut saya sih Bisma itu adalah orang yang paling sakti di wayang manusia ya. Kalau Semar ya memang sakti, tapi kan ini di kisah Mahabharata itu sakti banget. Tapi dia dan kelemahannya itu bagi saya cuma satu. Kelemahan Bisma itu hanya oleh masa lalunya, Mbak. Oh ya, kok puitis ya? Enggak juga sih, Mbak. Alah, terus ini ceritanya gimana? Nggak ada cerita berikutnya setelah ini. Mungkin kalau ada lewat-lewatnya nanti saya akan gabungkan di wayang yang Sri Kandi. Maaf banget ini pendengar, ini panjang banget ceritanya ya. Saya mau bikin 2 part juga nggak oke lah ya, terserah mau didengerin mau nggak. Ini udah hampir 40 menit. Kami berdua mau makan kue putu. Iya ya. Oh ini udah setengah jam. Lebih, Mbak, itu timernya tuh 35. Oh iya loh, kok oh nggak kerasa ya? Ya, saya juga nggak kerasa, Mbak. Oh, kok tumben biasanya kerasa? Enggak, soalnya saya nggak bersila, saya duduknya di kursi biasa kayak gini, jadi nggak keringet. Wah, iya. Oh iya. Ya sudah ditutup aja ya. Maaf. Nanti takutnya yang nggak punya kuota terus wifi tetangganya juga mati, jadinya nggak bisa dengerin. Nah iya, Mbak, kan sebelum Indonesia punya wifi gratis gitu kan, jadinya nggak asik banget ya, Mbak ya. Iya, kita doakan aja lah wifi-nya cepat gratis ya. Iya. Biar nggak beli kuota dan bayar wifi. Ya udah, pokoknya pendengar terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran atas usahanya, diberikan kelapangan rezeki, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maaf sekali kalau misalnya ada kata-kata saya yang nyerempet perasaan pendengar semuanya. Saya dan Mbah Gito juga minta maaf. Ya, saya minta maaf ya pendengar ya. Nah terus ya, dan maaf juga ini jadi panjang sekali, silahkan mau didengerin juga monggo, enggak juga enggak masalah. Ya nyawer juga loh. Ya enggak apa-apa, Mbak, jangan disemprot tiba-tiba nyawer. ya silakan terus dilanjut masalahnya. Ya, kami berdua, saya Alex Wendra, saya Gito ganti suara. kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya. Oh ya, 36 menit ya. Iya, tak matiin ya, Mbak. Ya.